Selamat datang, selamat berjumpa kembali di Sah Azad Channel. Jangan lupa subscribe, like, komen, share. Jangan lama-lama, mari kita lanjutkan ceritanya. Let's go. Dewa Perang Terbaik 794. Rahasia Richard, Kristo dan yang lainnya sudah bersiap untuk berkorban. Walaupun mereka mati sekalipun, mereka masih bisa menghadapi para leluhurnya. Di era ini, kepentingan dan uang adalah yang terpenting. Tapi masih ada beberapa hal. Demi sebuah keyakinan konyol, beberapa orang rela berkorban. Ahli kedokteran terkemuka dan pasukan lainnya sudah bergabung dengan KAM Aliansi Para Master. Awalnya mereka takut dan selalu waspada. Mereka takut begitu mereka bergabung dengan Aliansi Para Master, mereka akan langsung dibunuh. Tapi semua orang menyadari bahwa mereka tidak perlu khawatir. Aliansi Para Master menyambut mereka dengan baik. Tentu saja Aliansi Para Master menghabiskan banyak uang, dan musuh mereka juga berkurang. Raja Medis membawa orang-orang untuk bertemu dengan Richard dan yang lainnya. Orang biasa. Melihat Richard, semua orang terkejut. Tidak ada yang mengira bahwa orang yang menguasai Aliansi Para Master ternyata hanya orang biasa. Tak terbayangkan, ternyata orang yang menggerakkan puluhan ribu bahkan jutaan pasukan untuk berperang hanyalah orang biasa. Belum lama ini ada yang mengatakan bahwa orang biasa menciptakan senjata yang dapat membunuh master senior tertinggi. Apakah orang biasa begitu menakutkan? Bisa dikatakan bahwa para prajurit hanyalah catur baginya. Orang biasa yang mengendalikan semuanya. Mendengar ini, Richard tersenyum dan berkata, "Aku memang orang biasa. Tapi aku bisa menjadi seniman bela diri hanya dalam beberapa menit." Richard bergantung pada teknologi. Selama ia menekan jam tangannya, ia akan menjadi seperti Iron Man. Seluruh tubuhnya akan menjadi kuat. Bahkan terdapat reaktor, memiliki serangan dan pertahanan yang kuat. Selain itu, Richard tidak memimpin. Richard sangat gembira ketika melihat semua orang ragu-ragu. "Oke, serahkan pada kami." Vlito menyetujuinya. Sentuhan brutal melintas di wajah Vlito. Mereka yang melakukan hal besar harus kejam. Ini adalah prinsipnya yang konsisten. Meskipun ia berasal dari keluarga medis, tetapi keterampilan medis bisa menyelamatkan dan membunuh orang. Selama bertahun-tahun, Vlito banyak menggunakan keterampilan membunuhnya. Vlito menyetujuinya. Raja Medis dan yang lainnya juga harus setuju. Ini baru dinamakan ketulusan. Kita adalah satu keluarga. Cepat persiapkan. Aku hanya memberi waktu setengah hari. Richard pergi sambil tersenyum. Mereka mulai merencanakan rencana mereka selanjutnya. Bagaimanapun zona perang perbatasan barat telah dikendalikan. Raja Medis dan orang-orang telah jatuh dalam depresi. Kematian Kristo sudah pasti. Tanpa diduga, merekalah yang membunuhnya. Walaupun mereka merasa sangat malu, tetapi mereka benar-benar harus membunuh orang-orang yang mereka kenal. Hati mereka juga terjerat. Ketika Kristo memarahi mereka pengkhianat dan berkhianat kepada leluhur, mereka masih merasa jengkel. Aku tidak tahan. Aku tidak bisa menahannya," kata Raja Medis merasa malu. "Kakek, bunuh saja. Jika tidak membunuh mereka, kemungkinan kita semua yang akan mati. Ini adalah ujian yang diberikan oleh Aliansi Para Master.
Mata Flito penuh dengan niat membunuh. Tidak menunjukkan belas kasihan. Kakek, jika kalian tidak bisa, biarkan aku yang memimpin tim. Flito ingin menunjukkan pelayanan yang baik. Ia sudah tidak sabar. Baik, akhirnya diputuskan Flito lah yang memimpin tim untuk membunuh. Flito, kamu adalah binatang. Kamu bukan hanya menyerah dan berkhianat, tetapi membunuh saudara satu negaramu sendiri. Apakah kamu masih memiliki hati nurani? Melihat itu, Helen juga mengutuk. Flito tersenyum dan berkata, Helen, kamu sendiri juga pengkhianat. Kamu juga terlibat dalam pembunuhan ini. Kamu tidak akan bisa melarikan diri. Kamu lebih baik mati. Helen menangis tanpa air mata. Tapi ia tidak bisa berbuat apa-apa. Begitu berita tersebar, ia juga dianggap sebagai pengkhianat Indonesia. Ia tidak bisa membuktikannya pada saat itu. Helen, kamu semakin hari semakin tidak taat. Jika kamu terus seperti itu, aku akan membunuh saudara iparmu dan yang lainnya. Kamu juga tahu bahwa Indonesia juga akan dihancurkan. Flito tersenyum arogan. Helen terdiam. Setelah ia tiba di kamp aliansi para master, ia benar-benar merasakan kekuatan mereka. Mereka memiliki banyak kekuatan yang tersembunyi. Yang ia lihat barusan hanyalah sebagai kecil. Indonesia benar-benar tidak bisa menahannya. Sekarang, tentara yang dipimpin oleh Victor sedang dalam perjalanan. Lapor, Raja. Para ahli kedokteran terkemuka dan sebagian besar kekuatan telah bergabung dengan aliansi para master. Sekarang hanya tersisa beberapa ribu pasukan di garis pertahanan keempat, kata salah satu mata-mata. Setelah mendengar ini, Victor meraung. Sial, pengkhianat. Ya, para ahli kedokteran terkemuka hanyalah sampah. Aku terlalu mengagumi mereka. Kita bergegas membersihkan semuanya. Dan bunuh para pengkhianat itu. Tindakan menyerahkan diri telah membuat orang-orang malu. Mata semua orang merah. Gemetar karena marah. Kita boleh terlihat lemah di depan lawan. Tapi kenapa harus menyerahkan diri? Mereka bahkan dinobatkan sebagai raja medis dan dewa. Oke. Percepat. Aku ingin memberi pelajaran kepada para pengkhianat ini. Victor juga sangat marah. Di garis pertahanan keempat, ribuan orang termasuk Kristo dan Jutoni sedang berjaga. Mereka tidak banyak bicara. Hanya menunggu kematian saja. Setiap orang sudah membayangkan rumah dan keluarga mereka. Gemuruh. Tidak lama setelah itu, mereka mendengar dan merasakan ada getaran. Jelas. Musuh datang. Semua bersiap bertarung. Kita tidak akan meninggalkan medan perang dalam keadaan hidup. Jutoni dan Kristo berteriak. Bersambung. Selanjutnya, 795. Momen tergelap dan terberat. Perhatian. Sesuatu yang besar telah terjadi di zona perang perbatasan barat. Raja medis dari ahli kedokteran terkemuka dan puluhan kekuatan besar membawa puluhan ribu prajurit untuk menyerahkan diri dan bergabung dengan aliansi para master. Saat itu, hanya tersisa beberapa ribu orang di zona perang perbatasan barat. Perbatasan barat pasti akan jatuh. Ketika garis pertahanan kelima di perbatasan barat rusak, itu sama dengan membuka pintu bagi musuh untuk menyerang. Indonesia akan jatuh. Garis pertahanan kelima di perbatasan barat hancur. Sama dengan setengah dari Indonesia hancur.
Jika garis pertahanan kelima di perbatasan timur ikut hancur atau terjadi masalah di ibu kota, maka seluruh Indonesia akan dipertaruhkan. Segera berita tentang ahli kedokteran terkemuka yang membawa puluhan ribu pasukan untuk menyerahkan diri dan mengkhianati Indonesia tersebar di seluruh dunia. Indonesia yang awalnya sangat bersemangat seolah-olah disiram oleh air dingin secara tiba-tiba. Terdiam. Seluruh orang Indonesia termasuk pasukan pertahanan naga pun tercengang. Seperti jatuh ke dalam gua es. Semangat juang menghilang dalam sekejap seolah-olah tenggelam ke dasar. Benar saja. Zona perang perbatasan selatan dan utara tidak terlalu penting. Yang terpenting adalah zona perang perbatasan barat dan perbatasan timur. Kedua zona perang itu benar-benar dapat mengancam keselamatan Indonesia. Benar saja. Apa yang ditakuti terjadi. Sekarang, zona perang perbatasan barat seolah-olah bertemu dengan jalan buntu. Kemungkinan zona perang perbatasan timur juga tidak akan bisa menahannya. Momen tergelap dan tersulit Indonesia telah tiba. Indonesia tenggelam dalam keadaan yang menyesakkan. Tidak ada yang bisa menegur para pengkhianat itu. Sama sekali tidak ada gunanya. Sekarang hanya bisa menunggu dalam diam akan datangnya kehancuran. Dalam sekejap, tidak terlihat ada orang yang ada di jalan. Segala jenis aktivitas masyarakat terhenti. Semua orang sedang menunggu momen itu datang. Bahkan seorang anak kecil saja tahu apa yang akan terjadi jika zona perang perbatasan barat hancur. Cari cara. Jika begini terus, maka semuanya akan berakhir. Sekarang kita masih belum bisa menghubungi para tentara itu. Tidak ada gunanya menghubungi mereka. Mereka pasti ke zona perang perbatasan timur. Pasukan pertahanan naga juga bingung. Situasi Indonesia benar-benar kacau. Sehingga membuat negara lain gembira. Banyak orang yang menertawai Indonesia. Di antara mereka ada Michael dan yang lainnya yang telah meninggalkan Indonesia. Semakin buruk keadaan Indonesia. Menunjukkan pilihan mereka tepat. Di kamp aliansi para master, Vlito membawa sekelompok tentara dan mulai menekan. Ia mengetahui penyebaran pertahanan lawan dan detail kekuatan tempur setiap orang. Oleh karena itu ekspresi Vlito santai dan tidak panik sama sekali. Ia juga sengaja membawa Helen. Ia ingin Helen terlibat dalam masalah ini. Vlito, lepaskan aku, kata Helen marah. Helen, terserah kamu mau marah. Kamu akan segera berhenti. Setelah pertempuran ini selesai, berita kita akan segera menyebar ke seluruh Indonesia dan dunia. Saat ini semua orang akan tahu bahwa kamu adalah pengkhianat Indonesia. Vlito memberitahu Helen tentang fakta. Helen terdiam. Saat itu ia akan di-cap sebagai pengkhianat. Kemungkinan ia selamanya tidak akan bisa menginjakkan kakinya di Indonesia. Vlito terlalu berbahaya. Helen benar-benar diikat. Kemungkinan sangat sulit untuk menghilangkannya. Segera, Vlito memimpin pasukan ke garis pertahanan keempat. Tanpa diduga, ternyata kalian adalah sekelompok pengkhianat. Kalian semua pengkhianat negara. Melihat Vlito dan yang lainnya, Jutoni dan yang lainnya sudah memarahi. Sayang sekali. Aku tidak rela mati di tangan kalian. Semua orang menolak. Bunuh diri saja. Jangan paksa aku melakukannya. Vlito tersenyum. Anak tidak tahu diri. Siapa yang memberimu keberanian?
Tiba-tiba terdengar suara teriakan keras, seperti guntur yang menggelegar. Berdengung. Telinga semua orang berdengung. Semua orang terkejut. Seolah-olah ada sosok hantu muncul di depan. Bisa dibayangkan betapa mengerikannya suara itu. Entah Helen bingung atau tidak. Ia akrab dengan suara tersebut. Lihat. Lihat. Saat berikutnya. Bawahan Flito berseru. Karena di puncak gunung kedua sisi ada sejumlah sosok. Memberi mereka ancaman dan tekanan yang tidak dapat dijelaskan. Semua orang merasa sesak dan sangat tertekan. Ini. Wajah Flito berubah drastis. Ia punya firasat buruk. Kelopak mata kanannya mulai berdenyut. Siapa mereka? Inilah pertanyaan yang ditanyakan oleh Flito dan yang lainnya. Setelah memegang posisi mereka, Jutoni dan Kristo saling memandang. Dan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Saudara-saudaraku, bantuan telah tiba. Usaha kita tidak sia-sia. Saudara-saudaraku, ayo bersiap-siap. Kita menyerang balik bersama mereka. Ribuan orang benar-benar bersemangat. Meratap satu persatu. Berdiri di puncak gunung. Mata Victor terlihat dingin. Puluhan ribu pasukan yang dipimpin oleh Megano dan Biksu Naga Harimau sedang menunggu perintah dari Victor. Yang mengkhianati Indonesia. Bunuh. Bunuh orang yang membunuh rekan senegaranya. Sebarkan perintahku. Bunuh. Jangan ada yang tersisa. Bunuh. 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 Perintah diturunkan. Puluhan ribu prajurit dari segala arah membunuh Flito dan yang lainnya secara gila-gilaan. Ini. Flito langsung tercengang. Bahkan ia tidak membawa banyak orang. Hanya sepertiga dari semua kekuatan. Sekitar 20.000 orang. Itu lebih cukup untuk menangani Jutoni dan ribuan orang lainnya. Tapi tidak ada yang menduga situasi tak terduga ini. Tidak baik. Tentara Kejutan Indonesia. Mereka tidak pergi ke zona perang perbatasan timur. Melainkan ke zona perang perbatasan barat. Mundur. Cepat mundur. Mengetahui bahwa lawannya sangat kuat. Flito segera memimpin orang-orang untuk mundur. Tapi apakah Victor akan melepaskannya? Tidak akan. Ia telah menutup semua jalan sejak lama. Bunuh. Boom. Boom. Bruk. Segera. Kedua belah pihak pun bertempur. Semua orang ingin membunuh pengkhianat. Pihak Flito banyak yang jatuh dalam genangan darah. Semua orang sangat marah karena menghadapi para pengkhianat. Bahkan tidak ada ampun untuk mereka. Satu goresan. Satu sayatan. Tinjuan. Terdengar teriakan di mana-mana. Jutoni dan yang lainnya sangat marah. Dan melampiaskan kemarahan mereka kepada pengkhianat. Menyerah. 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 Kami menyesal. Para pengkhianat mulai berlutut ke tanah satu persatu. Tidak lagi bertempur. Jutoni dan yang lainnya terlihat ragu-ragu. Bunuh. Tidak ada ampun untuk pengkhianat. Terdengar suara dingin Victor dari belakang. Bruk. Bruk. Semua orang dibantai. Dalam sekejap. Hanya tersisa ratusan orang dari 20.000 orang. Tunggu. Jika kalian berani membunuhku, kakekku dan para ahli kedokteran terkemuka akan membalas kalian. Kalian juga tahu perbedaan kalian dengan aliansi para master. Kalian tidak akan berakhir dengan baik. Jika kalian tidak membunuhku, kalian bisa menyanderaku. Flito mulai bernegosiasi untuk bertahan hidup.
Ia mengorbankan segalanya. Ini. Chu Tony dan yang lainnya berhenti. Kenyataan memang berbeda. Meskipun tentara kejutan sudah tiba. Tetapi untuk menghadapi aliansi para master masih terlalu lemah. Mereka harus mempertimbangkan langkah selanjutnya. Jika Fleeto disandera, situasi mungkin akan menjadi lebih baik. Tidak tahu malu. Pada saat itu, Victor jalan mendekat. Bersambung. Selanjutnya, 796. Serangan frontal ke aliansi para master. Mendengar suara ini, baik Fleeto maupun Helen gemetar hebat. Begitu akrab, bukankah ini? Ketika mereka melihat Victor, mereka ketakutan. Kristo dan Jutoni juga terkejut. Sebelumnya, mereka menghadiri pernikahan Fleeto dan Helen. Mereka juga tahu Victor. Mereka tidak tahu bahwa Victor adalah pemimpin tentara kejutan. Dia adalah. Jutoni juga bertanya kepada biksu naga harimau dan yang lainnya. Benar. Itu dia. Dia yang memimpin kemenangan di zona perang perbatasan selatan. Aku melihat dia membunuh 30 lebih master senior tertinggi tingkat 6 surga dengan mata kepalaku sendiri. Titik 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 titik. Bisku naga harimau dan lainnya juga merasa takut ketika membicarakannya. Ia menghela nafas lagi dan lagi. Begitu menakutkan. Ekspresi Jutoni berubah drastis. Titik 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 titik. Kamu, kakak ipar. Ketika semua orang melihat Victor, reaksi mereka sangat berbeda. Helen terkejut juga senang. Ia melihat adanya harapan. Fleeto terkejut. Victor melangkah ke arah Fleeto. Sungguh tidak tahu malu. Pengkhianat. Bahkan berani ke sini untuk membunuh rekanmu sendiri. Kenapa kamu bisa melakukannya? Victor mencibir. Melihat Victor mendekat, Fleeto tiba-tiba mengangkat sudut mulutnya. Tatapan ganas melintas di matanya. Bunuh. Tiba-tiba, ia menyerang Victor dan ingin membunuhnya. Tapi ia tidak menyangka. Victor tiba-tiba menghilang dari hadapannya. Bruk, krak, titik 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 titik. Terdengar suara tulang yang retak. Fleeto berlutut. Terdengar suara yang menusuk hati. Kaki kanan Fleeto patah. Kamu bukan orang biasa. Baru saat itu, Fleeto menyadari masalahnya. Prak. Victor menamparkan wajahnya lagi. Dalam sekejap, pipi Fleeto berdarah. Dan semua giginya lepas. Helen sangat terkejut. Benar saja. Kakak iparnya bukan orang biasa. Ia sangat bodoh. Masih berpikir untuk menikah dan menyelamatkan Fleeto. Terlalu bodoh. Bunuh. Victor memberi perintah. Segera. Semua pengkhianat yang tersisa dibunuh. Hanya Fleeto dan Helen yang tersisa. Helen. Aku akan membunuhnya. Kamu tidak akan menghentikanku kan? Tanya Victor. Bagaimanapun juga, Fleeto adalah tunangan Helen. Helen, selamatkan aku. Aku suamimu. Jangan biarkan kakak iparmu membunuhku. Fleeto tampak cemas. Helen berkata dengan kejam. Kakak ipar, bunuh saja orang itu. Aku tidak ada hubungannya dengan orang itu. Victor mengangguk dan berkata, oke, aku akan membunuhnya. Tapi tidak sekarang. Jutoni dan yang lainnya segera datang. Ternyata raja tertinggi. Sekarang ada dukungan darimu. Zona perang perbatasan barat bisa bertahan. Hebat. Titik 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 titik. Semua orang tersenyum. Tapi Victor memberi reaksi yang berbeda. Siapa yang bilang kita akan bertahan? Dengarkan perintahku.
Lancarkan serangan frontal ke kamp aliansi para master. Apa ini? Apakah aku sedang bermimpi? Kata-kata Victor mengejutkan orang-orang. Ketika Victor mengatakan hal itu, semua orang tercengang. Tidak hanya bertahan tetapi melakukan serangan balik. Hanya mengandalkan orang-orang ini. Serangan frontal. Gila. Benar-benar gila. Mereka kenal Victor dengan baik. Victor adalah orang yang tenang. Mereka tahu tidak ada kata bertahan dalam kamus Victor. Semua hanyalah menyerang. Kami mendengar perintah Raja Tertinggi. Segera luncurkan serangan frontal. Biksu Naga Harimau dan Megalodon yang lainnya menjalankan perintah Victor. Apakah ini nyata? Aku. Mulut Jutoni dan yang lainnya gemetar. Mereka tidak pernah berpikir akan ada hari penyerangan. Meskipun formasi sudah siap dan maju, mereka juga masih dalam kondisi seperti sedang bermimpi. Mereka menyerang begitu saja. Pihak lawan lebih kuat puluhan bahkan ratusan kali. Masih berani menyerang. Semua baru tersadar ketika mereka sudah semakin dekat dengan markas aliansi para master. Di dalam markas, mereka semua tidak memasukkan hal ini ke dalam hati. Toh mereka juga berhasil memusnahkan ribuan orang dalam hitungan menit. Namun tiba-tiba mereka mendengar ada pergerakan di luar. Semua orang terkejut. Secepat ini. Hanya dalam waktu setengah jam. Gumam mereka bingung. Meskipun pasukan Jutoni hanya ada ribuan orang. Namun dengan kemampuannya, setidaknya bisa bertahan setengah hari. Waktu setengah jam ini terlalu cepat. Dan tiba-tiba, ada suara benda menggelinding dari luar markas. Ratusan bola digelindingkan masuk. Ketika mereka bisa melihat dengan jelas, mereka kaget bukan main. Itu bukan bola. Itu adalah kepala manusia. Ini adalah guruku. Ini adalah kakak seperguruanku. Semua yang mati adalah orang kita. Apa yang sebenarnya terjadi? Mereka pun mengenali wajah di kepala-kepala itu. Gawat. Cepat ke sini. Kondisi di dalam markas aliansi para master pun menjadi kacau. Para petinggi pun keluar dan melihat apa yang terjadi. Mereka terkejut luar biasa ketika melihat tumpukan kepala di depan mata mereka. Tidak, apa yang terjadi? Teriak Raja Medis. Richard menatap bingung dan berkata, tidak mungkin. Bukankah kalian mengatakan bahwa pihak lawan hanya berjumlah beberapa ribu? Bagaimana mungkin? Aku juga tidak tahu apa yang terjadi. Yang jelas ini gawat, ujar Raja Medis panik. Tepat pada saat itu, dari kejauhan terdengar suara yang kencang. Aliansi para master. Jika kalian menyerah sekarang, aku akan mengampuni kalian. Aliansi para master. Beraninya kalian mengacau di Indonesia. Cari mati. Cepat buka markas kalian dan berlutut meminta ampun. Atau aku akan menyerang ke dalam. Terdengar berbagai suara yang mengancam mereka. Seluruh anggota aliansi para master pun tercengang. Apa orang itu sudah gila? Menyuruh mereka menyerah. Apakah otak dia sudah rusak? Apa dia tidak mengenali kondisi? Dia berani sekali menyerang terang-terangan. Richard tertawa. Ayo, siapkan pasukan. Kita keluar dan lihat siapa mereka ini. Tidak butuh waktu lama. Puluhan ribu pasukan aliansi para master pun sudah siap. Mereka pun lalu keluar dari markas dan menembus kegelapan. Jutoni yang berada di seberang sana pun merasa gentar.
Benar-benar mengerikan. Puluhan ribu orang itu. Mereka semua adalah petarung kuat. Bagaimana caranya melawan mereka? Sebelumnya mereka memanfaatkan kondisi wilayah untuk melawan musuh. Namun ini benar-benar mengerikan. Ketika aliansi para master melihat musuh di seberang sana hanya berjumlah ribuan orang, mereka sangat girang. Ini namanya telur beradu dengan batu. Richard tersenyum dan berkata, ada sebuah peribahasa. Bagai pungguk merindukan bulan. Hari ini saya akhirnya mengerti peribahasa ini. Tidak heran. Justru tentara kejutan yang akhir-akhir ini sangat aktif di Indonesia. Mereka tidak pergi ke perbatasan timur, tetapi justru datang ke perbatasan barat. Haha, ini adalah strategi mereka. Sayangnya, kekuatan kita di perbatasan barat terlalu kuat. Tidak ada gunanya sama sekali. Sekarang mereka menyerang terang-terangan. Mengandalkan orang-orang ini. Konyol. Setelah melihat kondisi, aliansi para master semua tertawa. Menurut mereka, penyerangan Victor adalah tindakan yang sangat bodoh. Bukan hanya mereka. Bahkan Jutoni juga tidak bisa mempercayainya. Kakek, selamatkan aku. Pada saat ini, sebuah suara datang. Apa? Cucuku, Flito, Raja Medis dan keluarga mereka tidak tahan lagi. Ini semua menggila. Puncak gunung di kejauhan. Flito berlutut di tanah. Sebuah pedang hitam berdiri tepat di lehernya. Flito berteriak panik. Kakek, selamatkan aku. Mereka ingin membunuhku. Raja Medis panik. Cepat lepaskan cucuku. Atau aku akan membuatmu lebih buruk dari kematian. Cepat. Atau kami akan menelanjangimu hidup-hidup. Teriak Raja Medis. Di kejauhan, Victor menginjak Flito. Memegang pisau di satu tangan. Dia berteriak ke kejauhan. Tidak ada yang lain. Saya hanya ingin semua orang melihat nasib pengkhianat. Keluarga Raja Medis, Anda menyia-nyiakan keuntungan yang diberikan pasukan pertahanan naga kepada kalian. Kalian tidak layak menjadi orang Indonesia. Sekelompok pengkhianat. Kalian harus dibunuh. Jangan-jangan. Raja Medis seolah menyadari sesuatu. Tidak hanya berteriak. Flito semakin merasa takut akan kematian. Dan berteriak. Tidak. 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 Pengkhianat. Sialan. Victor mengangkat pisau di tangannya dan mengayunkannya. Darah berceceran. Flito terhempas dan jatuh ke tanah. Mati. Victor mencibir. Lihatlah. Ini adalah nasib pengkhianat. Para pengkhianat yang menyaksikan adegan ini terkejut. Pada saat itu, mereka semua menganggap diri mereka sebagai Flito. Sepertinya nasib para pengkhianat ini seperti ini. Tidak. Kamu cari mati. Cucuku. Ah. Aku harus membunuhmu. Aku tidak akan mengampunimu. Semua orang di keluarga Raja Medis menggila. Mereka bahkan tidak menunggu petunjuk dari Richard. Mereka langsung menyerang. Victor tersenyum. Jangan khawatir. Kalian pengkhianat semua akan mati nanti. Satu persatu sini. Kata-kata Victor membuat keluarga Raja Medis tercengang. Kakak, selamatkan aku. Tapi tepat pada saat itu, terdengar suara teriakan. Richard terkejut. Itu adalah suara adiknya Jefferson. Tunggu. Cepat hentikan. Richard tiba-tiba menghentikan keluarga Raja Medis. Karena dia melihat Jefferson di atas bukit. Berlutut seperti Flito. Apakah dia akan dibunuh juga? Memikirkan hal ini,
Richard berkeringat dingin. Tenang. Tenang. Jangan lakukan itu. Semua bisa dibicarakan. Tenang. Jangan bunuh siapapun. Richard berkata dengan ngeri. Menekan tangannya ke bawah. Memberi isyarat kepada Victor untuk tenang. Victor tersenyum dan berkata, "Kurasa aku akan membunuhnya." Mendengar ini, Richard panik. "Tolong tenang dulu. Apa syarat dari kamu? Sebutkan saja." Richard buru-buru berkata, "Oke. Turuti satu syarat dari aku. Aku tidak akan membunuh adikmu." Bersambung. Sekian ceritanya kali ini. Terima kasih telah mengunjungi channel Sah Aza.